Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Jannah. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial untuk mengerjakan beberapa soal matematika menggunakan software GeoGebra. Nah, untuk soal pertama itu mengenai komposisi transformasi geometri, dan untuk soal kedua itu mengenai menentukan jarak titik ke sebuah bidang. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dari mata kuliah multimedia pembelajaran matematika. Oke, langsung saja kita mulai video tutorialnya. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Nah, bunyi soal nomor 1 ini, tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat titik A 2,1, B 4,1, dan C 3,3 yang digeser dengan vektor negatif 1,4. Dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X, lalu dilanjutkan lagi dengan putaran sejauh 90 derajat. Berlawanan arah jarum jam dengan pusat putaran di titik 0,0 dan kemudian didilatasikan dengan faktor 3 satuan pada pusat 0,0. Nah, berarti kan soal ini merupakan komposisi transformasi geometri yang dimulai dari translasi, dilanjutkan refleksi, kemudian dilanjutkan lagi rotasi, dan terakhir itu adalah dilatasi. Baik, kita mulai saja. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menggambar segitiga ABC-nya. Kita pilih poligon, kemudian kita klik titik-titik sudut dari segitiga ABC. Yang pertama A itu 2,1. 2,1 berarti di sini, kemudian B 4,1 berarti di sini, dan C 3,33,3 berarti di sini. Kemudian arahkan lagi ke titik A sehingga terbentuk segitiga ABC yang merupakan segitiga sama kaki karena panjang B sama A itu adalah sama-sama 2,24, sedangkan C panjangnya ada 2. Nah, kita kembali ke soal, digeser dengan vektor negatif 1,4, berarti ini melakukan translasi. Tapi sebelum kita lakukan translasi, kita harus gambar dulu vektornya. Kita pilih di sini vektor di antara dua titik. Nah, misalnya kita mulai saja dari titik 9,1 ini. Nah, katanya kan negatif 1,4, berarti dia itu ke kiri satu kotak, karena dia negatif 1, dan ke atas 4 kotak, karena dia positif 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti posisi akhirnya di sini. Nah, terbentuklah vektor, ini namanya vektor U, di mana nilainya itu negatif 1,4. Barulah kita bisa lakukan translasi. Nah, kita pilih translasi objek oleh vektor. Nah, kita klik objeknya yaitu segitiga ABC tadi, kita klik vektornya yaitu vektor U tadi. Sehingga terbentuklah bayangan hasil translasi merupakan bayangan pertama dari segitiga ABC. Nah, posisinya A aksen itu 1,5, B aksen 3,5, dan C aksen 2,7. Panjangnya juga masih sama. Baik, kita lanjut ke soal. Nah, dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Berarti kita gambar dulu garis yang melewati sumbu X. Kita pilih garis yang melalui dua titik. Kemudian kita klik sembarang titik yang berada di sumbu X. Misal kita klik di sini 0,0 sama 10,0. Nah, terbentuklah dia garis yang melewati sumbu X. Ini kan sumbu X, sedangkan ini sumbu Y nih. Nah, baru kita bisa lakukan refleksi. Kita pilih di sini refleksi objek pada garis. Objek yang mau kita refleksikan itu kan segitiga yang merupakan bayangan dari segitiga ABC dari proses translasi tadi. Berarti kita klik yang segitiga yang ini. Kemudian kita klik garis yang berfungsi sebagai garis cerminnya, yaitu garis yang melewati sumbu X. Oke, kita lihat. Nah, terbentuk dia bayangan yang kedua, yang merupakan hasil dari proses refleksi segitiga bayangan pertama. Berarti ini bayangan yang kedua. Nah, posisinya itu A double aksen di 1, negatif 5, B double aksen di 3, negatif 5, dan C double aksen di 2, negatif 7. Dan panjang A double aksen dan B double aksennya masih sama dengan panjang A dan B tadi. Oke, kita lanjutkan ke soal.
Lalu dilanjutkan lagi dengan putaran sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat putaran di titik 0,0. Berarti ini adalah proses rotasi atau putaran. Nah, berarti kita pilih di sini rotasi objek. Nah, rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Kita pilih. Kemudian kita klik objeknya. Ini yang mau kita rotasikan adalah bayangan keduanya kan, karena melanjutkan. Nah, kita klik. Kemudian klik titik pusat putarannya. Pusat putarannya itu titik 0,0. Klik. Nah, isikan di sini sudut putarannya. Nah, di sini sudah pas 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kita klik OK. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasil dari hasil dari rotasi. Ini merupakan bayangan ketiga dari segitiga ABC. Nah, terakhir, kemudian didilatasikan dengan faktor 3 satuan pada pusat 0,0. Nah, berarti ini perbesaran. Kita pilih dilatasi objek dari titik dengan faktor. Klik objeknya, objek yang mau kita dilatasikan itu kan bayangan ketiga, yang bayangan hasil rotasinya. Nah, kita klik ini. Kemudian, sebentar. Kita perkecil dulu supaya nampak titik 0,0-nya. Nah, ulang, kita pilih dilatasi objek dari titik dengan faktor, klik objeknya, klik titik pusat dilatasinya. Di sini isikan faktornya. Faktornya kan 3 satuan. Ketik angka 3. Oke. Kita lihat. Nah, ini dia bayangan dari hasil dilatasi, yang juga merupakan bayangan keempat dari segitiga ABC. Nah, ini merupakan segitiga HIJ, di mana titik H itu 15,3, I itu 15,9, dan J 21,6. Nah, panjangnya ternyata berubah. I ini sama dengan 6,71, H itu 6,71 juga, J adalah 6. Karena dia sudah merupakan hasil perbesaran. Dari tadi kan ini sama nih, besar segitiganya, panjang sisi segitiganya. Karena ini sudah dilakukan dilatasi, makanya panjangnya berubah. Oke. Nah, inilah dia hasil jawaban dari soal nomor 1. Ini dia tadi segitiga yang ada di soal. Kemudian bayangan pertama hasil translasi. Kemudian yang ini hasil bayangan pertama ini direfleksikan terhadap sumbu X. Ini hasilnya. Kemudian hasil refleksi ini dirotasikan. Ini hasilnya. Kemudian hasil rotasi ini dilanjutkan lagi dengan dilatasi, dan ini hasilnya. Baik, itu dia jawaban untuk soal nomor 1. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Bunyi soalnya, diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Berarti di sini kita ubah dulu tampilan GeoGebra-nya menjadi tampilan grafik 3D, karena kita akan menggambar kubus. Kita hilangkan dulu. Oke. Nah, kita hilangkan dulu tampilan grafik ini 2D-nya. Nah, ini dia. Berarti pertama langkah yang kita lakukan adalah menggambar kubusnya. Menggambar kubusnya, kita pilih di sini cube. Oke. Nah, titiknya itu terserah, yang penting nanti panjang rusuk kubusnya itu 6 cm. Kalau saya pilih di sini 0,0 sampai 6,0. Oke. Terbentuk kubusnya. Lalu kita hilangkan dulu sumbunya. Dan kita geser ke tengah kubusnya. Nah, supaya nanti gambar bidang yang ada di dalam kubusnya ini kelihatan, kita ubah dulu warna kubusnya jadi warna biru aja, dengan opasitas kira-kira 15. Kemudian titik sudutnya juga kita ubah warnanya jadi warna merah, dan besar titiknya ukuran titiknya itu 5. B, C, kemudian D,
E, kemudian F, G, lalu titik H yang terakhir ya. Oke, udah terbentuk dia kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, langkah berikutnya kita kembali ke soal ini, tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Titik C kan ini. Nah, berarti kita harus gambar dulu bidang BDG-nya. Kita pilih poligon, kita klik titik B, kemudian titik D, titik G, kembali ke titik B. Nah, terbentuklah bidang BDG. Ternyata bidang BDG ini merupakan bidang yang berbentuk bangun datar segitiga. Kita ubah dulu warna bidang BDG ini supaya lebih terlihat jelas. Jadi warna ungu aja dengan opasitas 75. Oke, sudah. Nah, langkah berikutnya kita buat garis dari titik C ke titik A. Kita pilih ruas garis di antara dua titik, dari titik C ke titik A. Lalu kita tentukan titik perpotongan garis CA dengan garis BD. Kita pilih perpotongan dua objek, klik objeknya, yaitu pertama garis CA, kemudian garis BD. Nah, terbentuk titik perpotongannya itu titik I. Kita ganti warna orange supaya lebih jelas. Nah, ini dia titik I. Kemudian kita buat garis yang berada pada bidang BDG ini, yaitu dari titik I ke titik G. Pilih lagi ruas garis di antara dua titik, klik titik I, kemudian klik titik G. Terbentuklah garis IG yang berada pada bidang BDG-nya. Oke. Langkah berikutnya kita pilih ini perpendicular line. Kita klik titik C, kemudian garis IG yang berada di bidang BDG tadi. Nah, perpendicular line ini fungsinya membuat garis yang tegak lurus. Nah, tegak lurus dengan ini bidangnya. Tepatnya itu tegak lurus dengan garis IG-nya ini tadi, IG yang kita sudah buat tadi. Nah, selanjutnya kita tentukan titik perpotongan. Pilih perpotongan dua objek, ya, yang mau kita tentukan titik perpotongan garis IG dengan garis ya hasil dari perpendicular line tadi. Klik objeknya. Nah, terbentuk dia. Titik perpotongannya itu titik J. Kita ganti warnanya supaya lebih jelas jadi warna oranye. Oke, selanjutnya kita buat garis. Pilih ruas garis di antara dua titik. Garis itu dari titik C ke titik J. Baru kita hilangkan objek ini hasil dari perpendicular line tadi. Nah, terbentuklah garis yang merupakan jarak dari titik C ke titik J. Titik J ini pun berada di bidang BDG tadi. Nah, inilah dia merupakan garis yang merupakan jarak dari titik C ke bidang BDG. Nah, untuk menghitung jaraknya, kita pilih jarak atau panjang, kemudian klik titiknya. Klik titik C, klik titik J. Nah, keluar hasilnya, ternyata panjang CJ itu adalah 3,46 satuan. Nah, berarti sudah ketemu jawaban dari soal nomor 2. Tadi kan tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Dan ternyata jaraknya adalah 3,46 satuan. Baik, itu dia jawaban untuk soal nomor 2. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video dari awal sampai akhir. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.